Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah kontrol dan audit sistem informasi. Adapun anggota dari kelompok 4 sendiri, yang pertama ada saya sendiri, Andi Nurfadil Ali. Yang kedua ada Pak Asep Hilmi Mutakin. Yang ketiga Pak Dendi Ramdhani dan Pak Dery Yusuf. Lanjut Pak. Untuk framework yang kami gunakan yaitu framework ITIL atau Information Technology Infrastructure Library versi 3. ITIL ini merupakan best practice dalam IT Service Management, di mana dapat mempermudah dalam mengevaluasi serta mengetahui hal-hal yang harus dikembangkan dan mengarahkan perkembangan sebuah layanan. Lanjut Pak. Yang pertama untuk deskripsi singkat mengenai standar umum yang digunakan. Yang pertama yaitu service strategi, di mana service ini bertujuan untuk menentukan strategi guna melayani pelanggan, dimulai dari penilaian kebutuhan pelanggan dan pasar, kemudian proses servis strategi yang menentukan layanan TI yang akan diberikan oleh perusahaan dan komponen apa saja yang perlu dikembangkan untuk mencapainya. Tujuan utama dari proses ini yaitu untuk membuat perusahaan berpikir dan bertindak dengan menggunakan strategi. Tujuan lainnya yaitu dapat menentukan jenis layanan mana yang seharusnya diberikan kepada pelanggan maupun pasar. Untuk proses-proses utama yang menjadi bagian dari servis strategi ini dapat dilihat dari gambar di slide. Lanjut Pak. Yang kedua itu ada service design, di mana service ini ditujukan untuk merancang layanan TI baru. Ruang lingkup proses ini termasuk mendesain layanan baru dan perubahan dan serta perbaikan dari layanan yang telah ada sebelumnya. Tujuan utama dari proses ini yaitu untuk mendesain layanan TI terbaru. Service design mengidentifikasi kebutuhan layanan dan merancang layanan baru serta mengubah dan mengembangkan layanan yang telah ada sebelumnya. Untuk proses utama dari service design ini digambarkan di gambar ITIL di slide. Lanjut Pak. Yang ketiga ada service transition, di mana proses ini ditujukan untuk membangun dan mengimplementasikan layanan TI. Service ini juga memastikan bahwa perubahan terhadap layanan dan proses manajemen layanan dilakukan dengan cara yang terkoordinasi. Tujuan utamanya yaitu untuk membangun dan mengimplementasikan layanan TI. Service ini juga memastikan bahwa perubahan dan layanan dari proses ini dari proses service manajemen dijalankan secara terkoordinasi. Untuk proses utama dari service ini dapat dilihat dari gambar di slide. Ya, Pak. Yang keempat ada service operation. Proses ini ditujukan untuk memastikan bahwa layanan telah disampaikan dan dijalankan secara efektif dan efisien. Proses ini termasuk pemenuhan permintaan user, penyelesaian kegagalan layanan, dan perbaikan masalah serta melaksanakan tugas-tugas operasional rutin. Tujuan utamanya yaitu untuk memastikan bahwa layanan TI tersampaikan secara efektif dan efisien. Untuk gambarnya dapat dilihat di gambar di slide. Lanjut Pak. Yang kelima ada continual service improvement, di mana proses ini ditujukan untuk menggunakan metode dari manajemen kualitas guna mempelajari atas kesuksesan dan kegagalan yang pernah terjadi di masa lalu. Proses ini bertujuan untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari layanan dan proses TI, yang mana hal ini sejalan dengan konsep continual improvement yang diadopsi dari ISO 20000. Tujuan utama dari service ini yaitu untuk mempelajari sistem yang baik dan tidak baik yang terjadi di masa lalu. Service ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari layanan dan proses TI. Untuk gambarnya dapat dilihat di gambar di slide. Yang kedua untuk domain yang digunakan yaitu service operation, di mana service ini merupakan tahapan life cycle yang mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan layanan IT. Di dalam service ini terdapat berbagai panduan bagaimana mengelola layanan TI secara efisien dan efektif, serta menjamin tingkat kerja yang telah diperjanjikan dengan pelanggan sebelumnya.
Lanjut, Pak. Di dalam service ini juga terdapat 5 proses utama, yaitu yang pertama event management, yaitu proses yang memastikan semua pengaturan item dan layanan TI yang sedang berjalan selalu termonitor, memfilter dan mengkategorikan setiap kondisi layanan TI untuk diambil tindakan yang tepat. Yang kedua, insiden manajemen, yaitu proses mengelola setiap insiden yang terjadi pada layanan TI agar layanan tersebut bagi pelanggan pulih sesegera mungkin. Lanjut, Pak. Yang ketiga, ada problem manajemen, yaitu proses yang mengelola akar-akar masalah yang merupakan penyebab insiden layanan TI, agar insiden-insiden tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari dan dapat meminimalisir dampak dari insiden yang tidak dapat dicegah. Yang keempat, yaitu ada request fulfillment, yaitu proses yang memenuhi permintaan pelanggan layanan TI. Dan yang kelima, ada akses manajemen, yaitu proses yang memberikan hak akses layanan TI kepada pelanggan, kepada pengguna yang berhak dan mencegah akses pengguna yang tidak berhak. Proses ini pula pada dasarnya adalah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan di proses information security management. Untuk poin selanjutnya akan saya lanjutkan oleh Dendi Ramdhani. Untuk alasan pemilihan domain, yaitu kelompok kami ini akan menggunakan framework ITIL versi 3 yang berfokus pada domain service operation. Kelompok kami memilih domain ini karena permintaan dari STT Mandala sesuai dengan tujuan perusahaan, yakni menciptakan sistem informasi yang baik bagi para penggunanya. Selain itu, domain ini bertujuan dalam memberikan pelayanan yang efisien kepada pengguna berdasarkan penilaian manajemen pelayanan teknologi informasi yang melakukan kegiatan pelayanan operasional sehari-hari. Penggunaan framework ini dilakukan karena sifatnya yang best practice terhadap cara-cara pengelolaan IT untuk mencapai objektif organisasi. Selain itu, audit sistem informasi menggunakan framework ITIL versi 3 dikarenakan framework ini mudah digunakan dan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja sistem informasi guna meningkatkan kepuasan stakeholder. Dalam framework IT, ITIL versi 3 juga terdapat manfaat yang diberikan oleh framework tersebut, yakni untuk poin yang pertama ini ada poin A itu ada meningkatkan kepuasan pengguna dan pelanggan terhadap layanan teknologi informasi. Poin B itu memperbaiki ketersediaan layanan sehingga meningkatkan keuntungan bisnis. Yang poin C itu terdapat menghemat keuangan dengan cara mengurangi pekerjaan yang berulang work atau waktu yang terbuang dengan cara manajemen penggunaan sumber daya. Poin selanjutnya, poin D, meningkatkan time to market dari produk atau layanan baru. Poin E itu meningkatkan dalam pengambilan keputusan dan mengurangi resiko. Kemudian ini dari poin 3, perancangan sistem informasi, ada poin A-nya, perancangan audit sistem informasi, di mana sebelum auditor menentukan sifat dan luas pengujian yang harus dilakukan, auditor harus memahami bisnis untuk bisnis audit, kebijakan, struktur organisasi, dan praktik yang dilakukan. Selain itu, analisis resiko audit merupakan bagian yang sangat penting. Ini meliputi review atau pengendalian intern. Dalam tahap ini, auditor juga mengidentifikasi aplikasi yang penting dan berusaha untuk memahami pengendalian terhadap transaksi yang diproses oleh aplikasi tersebut. Pada tahap ini pula, auditor dapat memutuskan apabila audit dapat diteruskan atau mengundurkan diri dari penugasan audit. Poin selanjutnya ada pemetaan RACI. RACI ini model atau dikenal juga dengan RACI Matrix, adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi suatu tanggung jawab dari sebuah proses. RACI model ini menganalogikan setiap objek terhubung dengan sebuah tanggung jawab. RACI merupakan kepanjangan dari responsible, accountable, konsultan, dan informasi yang masing-masing memiliki arti sebagai berikut. Responsible di sini adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap suatu masalah.
Kemudian akuntabel ini adalah pihak yang memiliki wewenang besar untuk mengambil sebuah keputusan, approver or denier. Konsul adalah pihak yang dibutuhkan untuk memberikan saran atau nasihat dan kontribusi dalam suatu bagian. Inform adalah pihak yang perlu diberi informasi setelah pekerjaan atau keputusan sudah diambil. Pemetaan RACI ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang stakeholder yang bertanggung jawab setiap aktivitas sistem. Dari pemetaan tersebut akan didapat informasi tentang peran tiap stakeholder yang nantinya digunakan untuk menentukan pertanyaan kuesioner yang tepat untuk pihak yang tepat. Pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan informasi mengenai proses manajemen sistem informasi. Proses pemahaman tersebut dilakukan terhadap seluruh pedoman manajemen yang dimiliki. Apabila diperlukan, maka akan dilakukan beberapa proses analisa melalui kajian dokumen dan wawancara. Adapun proses yang digunakan dalam pengumpulan informasi tersebut diantaranya kajian dokumen, wawancara, kuesioner, dan observasi. Di sini ada pengujian kebenaran bukti. Tujuan pada tahap pengujian kebenaran bukti adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup kompeten. Pada tahap ini, pengujian yang dilakukan adalah poin yang pertama, mengidentifikasi kesalahan dalam pemrosesan data, kemudian menilai kualitas data, mengidentifikasi ketidakkonsistenan data, membandingkan data dengan perhitungan fisik, dan konfirmasi data dengan sumber-sumber dari luar perusahaan. Pada tahap ini juga, auditor diharapkan telah dapat memberikan penilaian apakah bukti yang diperoleh dapat atau tidak mendukung informasi yang diaudit. Hasil penilaian tersebut akan menjadi dasar bagi auditor untuk menyiapkan pendapatan dalam laporan audit. Auditor harus mengintegrasikan hasil proses dalam pendekatan audit yang diterapkan audit umum. Pengendalian aplikasi yang terdiri dari pengendalian secara manual dan pengendalian terhadap output sistem informasi serta pengendalian yang sudah diprogram. Sini ada poin A, pembuatan pelaporan atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Poin B, tindak lanjut memberikan rekomendasi tindak lanjut untuk mengembangkan sistem atau perbaikan sistem yang telah diaudit. Di sini ada maturity level. Digunakan untuk mengukur tingkat kematangan pada ITIL Maturity Model 2013. Menyatakan pendapat 5 maturity level pada ITIL yaitu inisial, repeatable, define, manage, dan optimize. Yang pertama di sini ada level 1 inisial. Proses dan fungsinya tidak teratur. Tidak adanya standar prosedur atau proses kegiatan sehingga proses dianggap tidak penting dan pendekatan secara keseluruhan terhadap manajemen menjadi tidak terorganisir. Kemudian ada poin 2 level repeatable. Proses dan fungsi telah berkembang dengan orang yang berbeda dapat melakukan tugas yang sama dan tanggung jawab diserahkan kepada individu. Karena ketergantungan yang tinggi terhadap pengetahuan individu, maka seringkali kesalahan terjadi dan secara umum kegiatan menjadi tidak teratur dan tidak terorganisasi. Kemudian ada poin selanjutnya, level 3 define. Prosedur atau fungsi telah berstandar. Dikomunikasikan dan didokumentasikan melalui pelatihan, proses juga sudah memiliki target dan tujuan dengan sumber daya yang telah dialokasikan, yang membuat aktivitas menjadi lebih proaktif dan kurang reaktif. Kemudian level 4, manage. Proses atau fungsi telah diakui dan diterima di seluruh teknologi informasi dengan layanan yang sudah memiliki tujuan sesuai dengan sasaran bisnis. Proses dan fungsi juga dimonitor dan diukur untuk mengambil tindakan ketika proses tidak berfungsi secara efektif. Proses juga dilakukan meningkatkan secara terus-menerus yang membuat proses menjadi lebih baik. Poin selanjutnya, poin 5, level 5, optimize. Proses atau fungsi memiliki tujuan yang strategis.
dan sesuai dengan sasaran bisnis dan strategi teknologi informasi. Proses berkelanjutan dalam perbaikan telah ditetapkan, TI sudah terintegrasi untuk mengoptimalisasi alur kerja, menyediakan alat untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas yang membuat organisasi cepat beradaptasi. Kegiatan tersebut telah menjadi kegiatan sehari-hari untuk semua orang yang terlibat dengan proses atau fungsi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Sepil Mutakin, di mana untuk ketujuh itu pengukuran tingkat kapabilitas, di mana untuk mengukur maturity level atau indeks kematangan akan diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama itu adalah indeks sama dengan sigma total jawaban dibagi sigma pertanyaan kuesioner. Nah, kelima tingkatan atau kematangan atau maturity level di atas memiliki karakteristik masing-masing, yaitu absen, inisial, repeatable, divide, manage, dan optimize. Berikut ini adalah tabel tingkat kematangan tata kelola IT, di mana untuk interval absen itu maturity levelnya 0 sampai dengan 0,5, terus inisial maturity levelnya 0,51 sampai dengan 1, sampai dengan 1,50, repeatable 1,51 sampai dengan 2,5, definite 2,51 sampai dengan 3,50, manage 3,51 sampai 4,5, optimize dari 4,51 sampai dengan 5. Nah, skala pengukuran digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval sebagai alat ukur untuk menghasilkan data kuantitatif. Skala interval memiliki kategori yang terdapat urutan atau interval yang saling berkaitan dan memiliki jarak yang sama antar kategori. Secara lengkap, operasional variabel-variabel penelitian service operation pada ITIL dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Next, Pak. Pertama, untuk domain yang digunakan yaitu adalah server operation, di mana terdapat sub-sub domain. Untuk yang pertama, event management, indikatornya itu adalah pengolahan layanan sistem informasi yang diberikan STT Mandala, ukurannya maturity level dan skalanya interval. Yang kedua ada incident management, indikatornya meminimalkan dampak pada layanan sistem informasi STT Mandala, ukurannya maturity level, skalanya interval. Yang ketiga, request fulfillment, indikatornya permintaan terhadap layanan sistem informasi STT Mandala, ukurannya maturity level, skalanya interval. Terus yang selanjutnya, problem management, indikatornya itu masalah yang terjadi pada layanan sistem informasi STT Mandala, ukurannya maturity level, skalanya interval. Terus yang terakhir yaitu access management, yaitu indikatornya yang digunakan hak pengguna terhadap layanan sistem informasi STT Mandala, ukurannya maturity level dan skalanya interval. Next one. Nah, bentuk skala yang diterapkan mengacu pada skala tingkat kematangan atau maturity level. Untuk mengetahui tingkat kematangan pada layanan sistem informasi STT Mandala, hasil kuesioner diterjemahkan dengan nilai-nilai level yang terdapat pada maturity level. Nilai tersebut adalah skala 0, keterangan itu tidak ada prosedur dalam organisasi. Untuk skala 1, sudah memiliki prosedur namun tidak ada tata kelola yang jelas. Untuk skala 2, terdapat prosedur namun tidak direkomendasikan sepenuhnya. Skala 3, terdapat prosedur yang telah disentralisasikan dan didokumentasikan. Skala 4, kinerja terus-menerus diukur dan dipantau dengan kegiatan yang memiliki strategi dan arahan yang jelas. Skala 5, kegiatan tunduk pada kontrol kepemimpinan, tata kelola, manajemen, sehingga kegiatan dapat dilakukan secara konsisten dan andal pada organisasi. Next, Pak. Untuk yang selanjutnya adalah pembuatan diagram radar atau footprint, di mana dari hasil pengolahan pertanyaan yang disebarkan melalui kuesioner, secara keseluruhan pada subdomain event management, tingkat kematangan didapat adalah 2,8, subdomain incident management adalah 2,79, untuk subdomain request fulfillment adalah 2,91, subdomain problem management adalah 2,72, dan subdomain access management adalah 3,00. Secara keseluruhan, indeks rata-rata dari keseluruhan subdomain hasil dari kuesioner adalah sebesar 2,85 yang berada pada skala 3 dari 5, yaitu berada pada level dividend. Rata-rata maturity level dari pengguna sistem STT Mandala dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dan di samping itu adalah gambar dari diagram radar maturity level dari penggunaan sistem informasi STT Mandala. Next, Pak. Nah, selanjutnya, tabel dan diagram radar di atas juga menunjukkan
hasil rata-rata tingkat kematangan sisi pengguna sistem informasi STT Mandala dari event management, incident management, request fulfillment, problem management, dan access management. Nilai rata-rata tingkat kematangan yang didapat dari tabel di atas adalah 2,58 dan berada pada tingkat kematangan level 3, yaitu definite, yaitu dengan artian prosedur atau fungsi yang telah berstandar dikomunikasikan dan didokumentasikan melalui pelatihan. Proses juga sudah memiliki target dan tujuan dengan sumber daya yang telah dialokasikan, yang membuat aktivitas menjadi lebih proaktif dan kurang reaktif. Nah, di sini ada rata-rata maturity level dari Puskom Sistem Informasi STT Mandala pada tabel di bawah ini, di mana untuk event management hasilnya itu adalah 3,2, incident management hasilnya 2,67, request fulfillment hasilnya 3,08, problem management hasilnya 2,75, access management hasilnya 3,33, dan rata-rata dari keseluruhannya itu adalah 3,01, dan di sampingnya itu adalah gambar diagram hasil maturity level dari Pusat Komputer Sistem Informasi STT Mandala. Next, Pak. Tabel dan diagram di atas yang telah saya sebutkan sebelumnya menunjukkan rata-rata tingkat kematangan dari sisi pusat komputer dari event management, incident management, request fulfillment, problem management, dan access management. Nilai rata-rata kematangan didapat pada tabel di atas adalah 2,85 dan berada pada tingkat kematangan level 3, yaitu definite, yaitu dengan artian prosedur atau fungsi telah berstandar dikomunikasikan dan didokumentasikan melalui pelatihan. Proses juga sudah memiliki target dan tujuan dengan sumber daya yang telah dialokasikan, yang membuat aktivitas menjadi lebih proaktif dan kurang reaktif. Next, Pak. Nah, di sini ada kesenjangan. Nah, analisis kesenjangan atau GAP bertujuan untuk melakukan analisis kesenjangan masing-masing proses pada kondisi saat ini. Kondisi tersebut didapatkan setelah melakukan perhitungan kuesioner yang dipetakan dalam maturity level dari masing-masing proses. Proses yang didapatkan merupakan gambaran dari kondisi perusahaan saat ini berdasarkan maturity level. Berikut hasil analisis kesenjangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini, di mana untuk skala event management, maturity level pengguna itu 2,84, maturity level Puskom 3,20, dan nilai GAP-nya atau kesenjangannya 0,36. Nah, selanjutnya, skala insiden manajemen, maturity penggunanya itu 2,79, maturity Puskomnya 2,67, dan nilai jangannya 0,12. Selanjutnya, skala request fulfillment, maturity penggunanya 2,91, maturity Puskomnya 3,08, dan nilai GAP-nya 0,18. Selanjutnya, skala problem management, maturity penggunanya 2,72, maturity dari sisi Puskomnya 2,75, dan nilai GAP-nya adalah 0,03. Yang terakhir, access management, nilai maturity penggunanya 3,00, dari nilai maturity Puskomnya 3,33, dan nilai GAP-nya atau kesenjangannya 0,33. Next, Pak. Dari keseluruhan audit yang telah dilaksanakan, selanjutnya adalah pemberian rekomendasi, di mana yang pertama rekomendasi untuk event management. Berdasarkan hasil maturity level yang didapat baik pada pengguna ataupun pada pusat komputer STT Mandala, variabel event management saat ini berada pada level 3 dari 5 skala yang digunakan, yaitu prosedur atau fungsi telah distandarisasi, didokumentasikan, dan dikomunikasikan dan didokumentasikan melalui pelatihan. Prosedur tersebut walaupun prosedur tersebut tidak canggih, namun prosedur sudah memiliki target dan tujuan dengan sumber daya yang telah dialokasikan, yang membuat aktivitas menjadi lebih proaktif dan kurang reaktif. Kendala belum mencapai skala 5 dapat dikarenakan belum dilakukannya perbaikan berkelanjutan serta pemantauan atau monitoring secara maksimal pada sistem yang dapat melewatkan apabila terdapat suatu kondisi yang dapat mengganggu sistem. Maka dibuatlah rekomendasi perbaikan untuk kendala tersebut. Yang pertama, perusahaan harus membuat schedule dalam melakukan kegiatan dan meningkatkan fungsi-fungsi yang penting pada sistem agar dapat dengan mudah melakukan kegiatan kontrol terhadap aktivitas atau yang terjadi pada sistem informasi STT Mandala. Yang kedua, membuat laporan layanan setiap bulan dan mengkategorikannya berdasarkan kategori yang dibutuhkan dan dengan melihat kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem informasi STT Mandala. Yang ketiga adalah melakukan maintenance setiap bulan dan memberitahukan kepada pengguna sistem informasi STT Mandala yang memberikan keterangan bahwa sistem tersebut akan dilakukan peningkatan setiap bulannya demi kemudahan dan kenyamanan pengguna. Next, Pak.
Yang kedua yaitu adalah rekomendasi untuk insiden manajemen. Di sini berdasarkan hasil maturity level yang didapat baik pada pengguna ataupun pada pusat komputer STT Mandala, variabel insiden manajemen saat ini berada pada level 3 dari skala 5 yang digunakan. Yang artinya prosedur atau fungsi telah distandarisasi, didokumentasikan, dan dikomunikasikan melalui pelatihan meskipun prosedur tersebut tidak canggih. Namun proses sudah memiliki target dan tujuan dengan sumber daya yang ada, membuat aktivitas menjadi lebih proaktif dan kurang reaktif. Kendala belum mencapai skala 5 dapat karena kurangnya keseimbangan antara bagian suatu ke bagian lainnya yang bertanggung jawab atas pekerjaan, serta tidak dapat melakukan pekerjaan yang sama, serta dapat menyebabkan terjadinya insiden dalam kegiatan tersebut. Maka dibuatlah rekomendasi perbaikan untuk kendala tersebut. Yang pertama, perlu dilakukannya penambahan staf yang ada atau menunjuk staf profesional yang dapat membantu memperbaiki apabila terdapat insiden yang terjadi pada sistem informasi STT Mandala dengan cepat. Selanjutnya, STT Mandala dapat membuat katalog kerja yang merupakan panduan dan pedoman kerja dari perusahaan yang dapat mencatat dan menyimpan insiden yang pernah terjadi pada sistem sebelumnya, sehingga dapat dengan mudah menemukan solusi dalam mengatasinya. Next, Pak. Untuk rekomendasi selanjutnya yaitu adalah request fulfillment. Di sini berdasarkan hasil maturity level yang didapat baik pada sisi pengguna maupun pada pusat komputer STT Mandala, variabel request fulfillment saat ini berada pada level 3 dari skala 5, yang artinya prosedur ataupun fungsi telah distandarisasi, didikasikan, dan didokumentasikan melalui pelatihan, walaupun prosedur tersebut tidak canggih. Namun proses sudah memiliki target dan tujuan dengan sumber daya yang telah dialokasikan yang membuat aktivitas menjadi lebih proaktif dan kurang reaktif. Kendala belum mencapai skala 5 dapat dikarenakan sistem belum terdapat fitur atau menu yang dapat membuat pengguna melakukan permintaan atau request, di mana permintaan tersebut dapat dijadikan saran atau acuan untuk dapat terus meningkatkan sistem dan membuat layanan menjadi lebih baik. Maka dibuatlah rekomendasi perbaikan tersebut. Yang pertama yaitu adalah membuat fitur permintaan yang dapat digunakan oleh pengguna untuk melakukan keluhan apabila ada masalah dalam menggunakan sistem informasi STT Mandala. Yang kedua, membuat kelompok khusus yang melakukan pemantauan dan menerima serta yang melakukan pemenuhan permintaan dari setiap permintaan yang ada dengan cepat. Next, Pak. Untuk rekomendasi selanjutnya yaitu adalah problem management. Berdasarkan hasil maturity level yang didapat baik pada sisi pengguna maupun sisi pusat komputer di STT Mandala, variabel problem management saat ini berada pada level 3 pada skala 5 yang digunakan, yaitu prosedur atau fungsi telah distandarisasi, didokumentasikan, dikomunikasikan melalui pelatihan walaupun prosedur tersebut tidak canggih, di mana prosedur tersebut memiliki target dan tujuan dengan sumber daya yang telah dialokasikan, yang membuat aktivitas menjadi lebih proaktif dan kurang reaktif. Kendala belum mencapai skala 5 dapat dikarenakan insiden yang terjadi pada sistem informasi STT Mandala tidak terdeteksi atau tidak dapat diatasi sebelumnya, sehingga dapat menyebabkan masalah pada sistem yang mana masalah tersebut dapat mengganggu kenyamanan dari pengguna. Maka dibuatlah rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, perlu membuat tim khusus sebagai pendukung dari staf yang bertugas menyelesaikan masalah guna dapat membantu dan mendapat mengidentifikasi lebih jauh masalah yang terjadi agar tidak terjadi kembali ke depannya. Yang selanjutnya, membuat notifikasi atau memberitahukan kepada pengguna sistem informasi STT Mandala apabila terdapat masalah dan memberitahukan bahwa masalah tersebut maka cepat diatasi agar pengguna tidak khawatir karena tidak dapat menggunakan sistem informasi STT Mandala secara maksimal. Next, Pak. Dan untuk yang terakhir yaitu adalah rekomendasi akses manajemen, di mana berdasarkan hasil maturity level yang didapat baik dari sisi pengguna ataupun pusat komputer STT Mandala, variabel akses manajemen saat ini berada pada level 3 pada skala 5, yaitu artinya prosedur atau fungsi telah distandarisasi, dikomunikasikan, dan didokumentasikan melalui pelatihan walau prosedur tersebut tidak canggih, tetapi prosesnya sudah memiliki target dan tujuan dengan sumber daya yang telah dialokasikan yang membuat aktivitas menjadi lebih proaktif dan kurang reaktif. Kendala belum mencapai skala 5 dapat dikarenakan belum adanya perbaikan berkelanjutan pada sistem dan kurangnya pemantauan atau monitoring terhadap banyaknya akses yang terjadi pada sistem.
maka akan dibuat rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat fitur pada sistem yang dapat membuat pengguna melihat riwayat aksesnya agar pengguna mengetahui apabila terdapat orang lain yang menggunakan hak aksesnya. Yang kedua, terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas login pada sistem informasi STT Mandala agar mengetahui apabila terdapat login yang tidak dikenal yang dapat mengganggu keamanan sistem tersebut. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan menggunakan framework ITIL versi 3 dengan menggunakan domain service operation, maka kesimpulan yang didapat bahwa penerapan event management, incident management, request fulfillment, problem management, dan access management sudah dilakukan dengan baik, di mana rata-rata tingkat kematangan atau maturity levelnya yang didapat yaitu sebesar 2,85 dan rata-rata maturity level dari pusat komputer sisi informasi STT Mandala sebesar 3,01. Kedua hasil maturity level tersebut sama-sama berada pada level 3 dari skala 5 yang ada, yaitu proses, prosedur, atau fungsi telah berstandar, dikomunikasikan dan didokumentasikan melalui pelatihan, proses juga sudah memiliki target dan tujuan dengan sumber daya yang dialokasikan, yang membuat aktivitas menjadi lebih proaktif dan kurang reaktif. Next, Pak. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4 terkait kontrol dan audit sistem informasi yang dilakukan di Sekolah Tinggi Teknologi Mandala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.